Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La in sakartum lazidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat pada hari ini Allah menambahkan keimanan di samping yang sudah ada pada diri kita, sehingga menjadi manusia yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan mengharapkan rahmatnya, ampunannya, dan perlindungan, sehingga kita menjadikan golongan orang-orang yang mutakin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai Rasul Allah yang membawa petunjuk dan agama yang hak, agar memenangkannya terhadap semua agama di dunia ini, menjadi suri teladan yang baik bagi kita semua, dan mengharapkan rahmat Allah serta syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Khatib tidak bosan-bosannya menasihati kepada semua jamaah dan kepada diriku sendiri untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bulan ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban membawa beberapa cabang kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza dakhala Sya'banu fatahiru anfusakum wa ahsinu niyatukum fihi. Apabila bulan Sya'ban telah datang, sucikanlah jiwamu dan perbaikilah akhlakmu di bulan itu. Karena bulan Sya'ban merupakan bulannya Allah, bulan Ramadan, bulannya umat Muhammad
maka kita diwajibkan segera menuju ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita renungi firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah, bulan Sya'ban bulannya Allah, bulannya Ramadan, bulannya umat Rasulullah SAW. Maka marilah kita di bulan Sya'ban ini mensucikan diri dengan diperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita bersama-sama menghadapi cobaan demi cobaan. Yang jelas pada hari ini seluruh dunia digemparkan dengan musibah yang namanya virus corona. Kejadian ini sudah terulang-ulang sebelum kita. Justru sudah terjadi dari zaman-zaman para nabi. Marilah kita mengingat beberapa kisah yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Pada suatu hari datanglah suatu kaum dari kelompok petani yang mengadu kepada Nabi Nuh alaihi salam, "Ya Nabi Allah, sudah lama tidak turun hujan sehingga tanaman pada mati, yang berakhir dengan kegagalan panen. Solusinya apa ya Nabi Allah?" Nabi Nuh pun menjawab, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar." Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia mohon pengampun. Belumlah tamu yang pertama pulang, datang seorang peternak yang mengadu kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa hewan peliharaannya kekurangan makan, rumput-rumput pada mati sehingga tidak menghasilkan susu dan daging yang sebagaimana ia inginkan karena sudah lama tidak turun hujan, sehingga kami mengalami kerugian. Apakah solusinya ya Nabi Allah? Nabi Nuh pun menjawab, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar." Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Belumlah tamu yang kedua meninggalkan tempat. Datanglah seorang pengusaha yang mengadukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Ya Nabi Allah, saya sebagai pengusaha yang hari demi hari, bulan demi bulan mengalami kebangkrutan lantaran daya beli masyarakat sudah tidak mampu dan terjadi krisis ekonomi yang seperti hari ini." Nabi Nuh pun menjawab, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar." Belumlah tamu tadi meninggalkan tempat. Datanglah seorang pasangan suami istri mengadukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, sudah lama berumah tangga namun belum mendapatkan keturunan. Apakah solusinya ya Nabi Allah? Nabi Nuh pun menjawab yang sama, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar." Belumlah pulang dari tempat duduknya,
datang pula seorang pemimpin dari suatu pemimpin yang mengadukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa seluruh penduduk negerinya mengalami musibah yang hebat. Pagi sakit, sore meninggal. Sore meninggal, paginya sakit, berikutnya kembali. Pagi sakit, sore meninggal. Sore sakit, pagi meninggal. Begitu sangat cepat, ya Rasul, musibah seperti ini. Apakah solusinya, ya Rasul? Nabi Nuh pun menjawab, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Yursili samaa alaikum mitraror wa yumdikum bi amwali wa banina wa ja'ala lakum jannati yaj'al lakum anhar. Apa makna yang dibacakan oleh Nabi Nuh alaihissalam? Yursilis samaa alaikum mitraror. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dengan turunnya hujan, maka rumput-rumput pun kembali subur. Para petani giat kembali menanam tanaman-tanam seperti biasa. Kebun-kebun sayur mulai tumbuh. Dan sungai-sungai pun mulai terisi air. Dengan turunnya hujan, petani dengan semangat menanam padi. Orang yang berkebun bersiap-siap menanam buah-buahan serta sayuran. Maka ketika perekonomian sudah berjalan, sapi-sapi sudah bisa gemuk seperti biasa lagi, tercukupi daripada masukan-masukan makanannya, sehingga sapi menghasilkan susu, menghasilkan daging yang baik, dan petani bisa panen seperti biasa, berarti perekonomian berputar kembali. Maka Rasul Nabi Nuh alaihissalam melanjutkan, wa yukdimkum bi amwali. Para pengusaha akan diperbanyak hartanya lantaran beruntung. Wa banina, dan yang rumah tangga yang belum mendapat keturunan, Allah berikan keturunan. Wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhar. Dan kebun-kebun pun mulai subur. Sungai-sungai mengalami debit air yang tinggi sehingga kehidupan kembali normal. Setelah mendengar firman Allah yang dibacakan Nabi Nuh alaihissalam, kelima kaum tersebut mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana istighfar ini yang telah diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam dikala beliau melanggar larangan Allah di surga. Hal ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Begitu pula terjadi pada diri Nabi Yunus alaihissalam, yang ketika itu juga jauh lari daripada umatnya, yang berakhir ditelan oleh ikan di lautan. Beliau pun berdoa kepada Allah. Hal ini dijelaskan soal Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan tinggal kisah Nuh Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang dolim. Kemudian Allah menjawab istighfar. Istighfar hambanya untuk mengampuni semua dosa-dosanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Quran surah Al-Zumar ayat 53 hingga 55 diterangkan dengan jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semua. Sebesar apapun dosamu. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Kalau kita sudah bertobat kepada Allah, maka kita akan kembali dan berpasrah diri kepada Allah Ta'ala sebelum azab itu datang kepada kita. Sebagaimana Allah jelaskan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayati yakumul adab summa latung syurun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab datang kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Kalau kita sudah bertobat kepada Allah, sudah berpasrah diri kepada Allah, maka ikutilah perintah-perintah Allah. Jauhi larang-larangannya dan terima takdir dengan sabar dan penuh dengan tawakal. Maka melanjutkan firman-Nya, wa tabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Min qabli ayati yakumul adab. Sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, baghtatan wa antum la tashkurun. Sedang kamu tidak menyadarinya. Itulah yang terjadi pada diri manusia, akan berulang kapanpun waktu akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dari kaum yang hari ini kena musibah, penyakit yang menimbulkan rasa was-was, rasa takut, bahkan semua aktivitas dihentikan, maka jalan keluarnya mohon ampun kepada Allah dengan cara berjamaah. Dengan mengamalkan sayyidul istighfar. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan. Kita sudah bertobat kepada Allah. Sudah kembali kepada Allah. Sudah berpasrah diri kepada Allah. Sudah mengikuti perintah Allah. Menjauhi larangannya. Dan sabar menerima ketentuannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan sayyidul istighfar di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum sore, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa membaca di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Seperti apa sayyidul istighfar itu? Sayyidul istighfar memiliki keutamaan yang diberikan kepada pembacanya, pengamalnya, yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata'ut. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi nikmatika alayya wa abidan bi faghfirli
fa innahu la dunuba ila anta. Ya Allah, Engkau adalah Robku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa kepadamu. Maka ampunilah aku, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku selain Engkau. Demikianlah khotbah yang singkat. Ini mudah-mudahan menjadikan keimanan kita tambah kuat di samping keimanan yang sudah ada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wa ihsan wa idza izi qurba wa yanha 'anil faxshi wal munkar wa bab ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.